Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solehnya ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Oke, hari ini kita masuk di pembelajaran keempat ya, masih di tema 5G subtema 3 ya. Soleh-solehnya saja harus semangat ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan berdoa ya, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya, ilmu yang bermanfaat, dan kita dapat memahami materi pembelajaran hari ini dengan mudah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membuat undangan resmi. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian budaya bangsa. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perilaku ya, menghargai perbedaan budaya di sekolah. Nah, kita lihat ya. Oke, kemerdekaan yang kita peroleh merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya. Dan salah satunya adalah kita lihat ya, dengan cara menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa ya. Dan ya, jadi membuat undangan resmi. Nah, surat resmi, ada yang masih ingat apa itu surat resmi? Iya, surat resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi ya. Jadi biasanya surat ini digunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, dalam surat resmi itu, dalam membuat surat undangan ada bagian-bagian surat ya. Ini adalah bagian surat resmi. Yang pertama ada kop kepala surat, ada tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi penutup, isi surat, salam penutup, dan pengirim. Jadi ada 10 bagian-bagian surat undangan. Dan ketika kita membuat surat undangan resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya, dan yang benar, dan penulisannya harus benar juga ya. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, ini Ustazah punya contoh undangan resmi ya. Nah, Ustazah akan tunjukkan bagian-bagian surat undangan resmi. Nah, kita lihat ya, dan depannya Ustazah, ini adalah nomor 1 ya. Jadi ini adalah kop kepala surat ini. Universitas Harapan Bangsa, Badan Eksklusif Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Jalan Cendana nomor 9A, Jakarta 20155, telepon 0618246940, email ya cendana@gmail.com. Nah, ini adalah kop surat ya. Jadi ketika kita membuat surat resmi, kita harus ada kop suratnya. Yang kedua ya, yang kedua apa tadi? Iya, tanggal, ada tanggal penulisan suratnya. Dan yang ketiga, nah ketiga itu ada nomor surat ya, ada lampiran, dan ada perihal ya. Perihal itu adalah pemberitahuan aksi. Dan bagian selanjutnya adalah yang keenam, ada alamat tujuan ya. Ini kepada yang terhormat Kepala Dinas Sosial di tempat. Nah, ini adalah alamat suratnya. Dan selanjutnya adalah salam pembuka yang nomor 7 ya, dengan hormat. Nah, dengan hormat ini sudah merupakan salam pembuka. Dan yang selanjutnya adalah apa ini ya? Ya, ini adalah isi surat ya, isi yang surat. Jadi isi undangannya ya, kita ingin menyampaikan apa ke orang yang kita tuju. Dan terakhir ini adalah salam penutup ya, hormat kami. Ini adalah termasuk salam penutup. Dan yang terakhir ini adalah pengirim ya, nama pengirim ya. Oke, paham ya? Jadi
ketika kita ingin membuat surat resmi, kita harus tahu bagian-bagian surat tersebut ya. Nah, kita perhatikan lagi ya, mengidentifikasi upaya-upaya melestarikan budaya bangsa. Nah, pentas seni selain memperkenalkan kebudayaan bangsa juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Nah, kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa dengan menggunakan pakaian tradisional. Jadi dengan tadi selain mencintai seni budaya yang seperti melukis membuat batik, nah kita juga bisa ya, hal lain adalah menggunakan pakaian tradisional ya. Dengan menggunakan pakaian tradisional kita dapat melestarikan pakaian tradisional tersebut. Nah, oke, yuk kita baca tentang pelestarian pakaian tradisional. Nah, ada yang berbeda, ini ada judulnya warna-warni baju adat meramaikan peringatan HUT di RI di Istana. Nah, ada yang berbeda dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 di Istana Negara. Jika biasanya tamu diminta untuk mengenakan pakaian sipil lengkap atau setelan jas, kini para tamu dan peserta upacara diminta untuk mengenakan pakaian tradisional. Dalam upaya HUT RI yang disebarkan pihak istana, tertulis bahwa tamu diminta mengenakan pakaian tradisional modern. Presiden membuat kebijakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Atas dasar itu pula, penggunaan pakaian daerah saat upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara juga diberlakukan untuk pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Oke, lanjut. Para tamu yang datang ke istana menggunakan pakaian adat dari penjuru Indonesia. Ada yang menggunakan adat Jawa lengkap dengan belangkon dan sarung batik. Ada pula yang mengenakan adat Betawi berupa baju muslim, sarung yang dikalungkan di leher, dan peci hitam. Ada pula yang menggunakan pakaian adat Kalimantan Tengah hingga Papua. Para menteri hingga pejabat yang hadir pun menggunakan baju adat. Presiden sendiri mengenakan pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tampak mengenakan busana adat Palembang. Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie juga tampak mengenakan pakaian adat Bugis. Nah, silakan selesai saja, ada bukunya, dibaca ulang ya, halaman 103 dan 104. Nah, ya, jadi dari cerita ini apa yang kita dapat? Apa yang kita pelajari atas ini ya? Nah, kita bisa mengetahui budaya bangsa yang kita dapat melestarikannya dengan menggunakan pakaian adat ya. Jadi selain mengetahui budaya bangsa yang kita juga dapat melestarikan budaya ya, kita juga dapat melestarikan budaya bangsa. Yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa Indonesia, menghargai keindahan budaya yang ada di Indonesia, mengoleksi karya seni rupa yang ada di Indonesia, merawat dan tidak merusak peninggalan sejarah budaya bangsa seperti prasasti dan candi ya. Dan yang kelima, mempelajari budaya bangsa, misalnya cara membatik. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya bangsa. Oke. Nah, perbedaan persatuan ya. Jadi selain pentas seni, jadi cara lain untuk menghargai menghargai perbedaan itu yaitu dengan memahami perilaku menghargai perbedaan. Nah, silakan soal-soalnya saja dibaca ya. Halaman 105. Ya, namaku Farid ya, kita bersama-sama ya tentang perbedaan dan dalam persatuan. Namaku Farid, aku dibesarkan di desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah orang Sunda. Aku juga dibesarkan oleh keluarga yang menggunakan bahasa Sunda dalam kegiatan sehari-hari. Ayah dan ibuku berasal dari suku Sunda asli. Suatu hari aku harus pindah meninggalkan desa karena ikut ayah pindah bertugas ke luar kota. Aku harus meninggalkan teman-teman dan sekolah. Sangat sulit bagiku untuk meninggalkan semua yang telah bersamaku sejak kecil. Kami pun meninggalkan desa, pindah ke daerah baru yang sama sekali belum pernah kami pijak.
Daerah itu tidak jauh berbeda dengan tempat tinggal kami sebelumnya. Orang-orangnya ramah dan aku juga mendapatkan teman-teman yang baik. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada temanku bernama Samo. Dia berasal dari Ambon. Gaya bicaranya terdengar asing bagiku, tetapi dia lucu. Tidak heran juga kami cepat akrab. Esoknya, aku sudah betah tinggal di rumah baruku karena kebetulan aku dan Samo bersekolah di tempat yang sama. Nah, kita lanjut. Di sekolah, aku berkenalan dengan banyak teman juga. Salah satunya adalah Aling. Aling sangat baik. Ia meminjamkan buku catatan karena aku murid baru di sekolah. Selain mereka berdua, aku juga berteman dengan Anton, Jaka, Nino, dan Santi. Kami cepat akrab karena saling mengerjakan tugas bersama. Sore ini giliran kami mengerjakan tugas bersama di rumahku. Di rumah, ibu membuat pisang goreng dan es sirup. Ibu menghampiri kami di ruang tamu. Ia meletakkan nampan sambil berkata, "Nah, ini dimakan dulu pisang gorengnya ya. Belajar yang rajin." "Oke, terima kasih, Bu," ujar kami. "Nah, kalian harus tetap rukun seperti ini. Meskipun kita berasal dari beragam suku dan bahasa, kita harus saling menghormati dan menghargai. Perbedaan itu bukan untuk dijauhi, tapi untuk dijalani saling sebagai sebuah anugerah dari Tuhan," tambahnya. Setelah selesai mengerjakan tugas, teman-temanku pamit pulang ke rumah masing-masing. Sekarang aku mengerti bahwa perbedaan itu memang ada, dan dari situ tercipta persatuan yang indah. Nah, dengan bersikap saling menghormati dan menghargai, akan terasa indah dan damainya kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Nah, selesainya Ustazah berdasarkan teks berjudul Perbedaan dalam Persatuan yang kita baca baru tadi kita dapat mengambil makna bahwa perilaku yang dapat kita lakukan untuk menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekolah, di rumah bersama teman-teman Jadi dengan saling menghormati dan menghargai, kita akan menjaga kerukunan kita dalam bermasyarakat. Nah, selesai Ustazah aku pasti bisa. Nah, saatnya Ananda berlatih. Oke. Yang pertama, buatkan surat undangan resmi dengan menggunakan kalimat efektif Jadi ketika kita membuat surat undangan resmi, kita harus menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang baik Oke, yang kedua, setelah kalian membuat surat undangan resmi, setelah undangan resmi jadi, maka tentukan bagian-bagian surat tersebut bagian-bagian surat yang kalian sudah buat tadi seperti contohnya Ustazah. Oke, selesai Ustazah. Semangat semuanya harus semangat walaupun belajar dari rumah semuanya harus sabar. Ini adalah cobaan dari Allah sehingga kita belajar dari rumah, bersifat dan ikhlas menerima ujian Allah maka Allah akan membalas kesabaran dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.